Shalom adik-adik semuanya, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat kembali untuk beribadah ya Tuhan. Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Clearer out in front of me. I put one foot in front of the other, keeping my eyes on you. My life following Jesus. I trust you. I trust you. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. Shakes and things break. You are my rock, my everything. As the world shakes and things break. You are my rock, my everything. No matter what I'm gonna face tomorrow. I build my life on everything you say. Turn the light on. Now
Oke semuanya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Kami sudah memuliakan nama-Mu. Pasangkan kami telinga dan hati yang siap untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, kakak yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara online, kita udah pada rapi, udah mandi semuanya, kita udah ready untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kakak mau review dulu nih ya. Kalau minggu lalu kita udah belajar firman Tuhan tentang Temptation Day, di mana artinya adalah hari pencobaan. Di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus ketika dia berpuasa 40 hari di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Masih ingat adik-adik? Dia dengan tegas menolak godaan dari iblis. Padahal Tuhan Yesus sebenarnya bisa ya menunjukkan kekuatannya di hadapan iblis, tapi dia memilih untuk tidak menunjukkan kekuatannya adik-adik. Karena apa? Karena iblis bukan lawannya ya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan, yaitu tentang salt and light. Artinya apa? Garam dan terang. Nah, kakak yakin kalian semua tahu apa itu garam dan bagaimana rasa garam. Rasanya apa? Rasanya asin, bener. Garam tuh fungsinya buat apa sih? Garam fungsinya pastinya buat mengasinkan makanan atau membuat makanan menjadi nikmat, menjadi lezat. Kalau misalnya makanan yang awalnya hambar, nggak ada rasa, kalau dikasih garam pasti jadi apa? Jadi enak dong ya. Coba deh kalian bayangin, kalau kalian makan tapi semua makanannya nggak ada rasa, nggak pakai garam, makan sayur nggak pakai garam, makan ikan nggak ada garamnya. Pokoknya semua makanan rasanya hambar. Apa yang terjadi? Pastinya nggak enak bukan ya? Nah, jadi garam ini bertujuan untuk apa? Untuk membuat cita rasa menjadi nikmat. Membuat makanan yang hambar menjadi nikmat menggunakan garam adik-adik. Sama nih ya ternyata dengan hidup kita, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi garam dunia. Artinya apa? Artinya Tuhan itu mau kita sebagai anak-anak Tuhan ini memberikan rasa kepada dunia yang hambar ini adik-adik. Kita melakukan kebenaran dan juga kebaikan untuk sesama kita. Nah, kita mau baca ayatnya di Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Bukan kamu akan menjadi garam, tapi justru apa? Kita ini sebenarnya garam dunia adik-adik. Tugas kita dan tujuan kita apa? Yaitu untuk menggarami dunia yang hambar ini adik-adik. Melakukan kebaikan kepada sesama. Nah, kalau misalnya nih ya, kita tidak melakukan hal yang baik, kita tidak melakukan kebaikan, berarti fungsi kita sebagai garam dunia nggak ada artinya ya. Tadi dibilang apa? Kalau misalnya nggak ada fungsinya, apa gunanya selain dibuang dan diinjak orang? Oleh karena itu, kita mau menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar kita dengan kita mencerminkan karakter Allah. Contohnya nih ya, misalnya di antara semua teman-teman kita di kelas nih ya, pasti kakak yakin ada aja orang-orang yang ngomongnya kotor, kasar, suka ngebully gitu ya, mengejek temannya. Nah, sebagai anak Tuhan yang menjadi garam dunia, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Justru kita harus menggarami mereka yang nggak tahu kebenaran. Kita harus mengeluarkan apa? Kata-kata yang positif. Kita harus mengeluarkan perkataan yang sedap didengar. Seperti makanan yang ditaburi garam menjadi enak, sedap, dan nikmat. Demikianlah hidup kita adik-adik. Ketika kita menggarami orang-orang di sekitar kita, kita memberikan dampak, kita mencerminkan karakter Allah dalam hidup kita. Nah, selain garam tadi, perumpamaan yang kedua yaitu tentang apa? Terang. Nah, kalau kita lihat tentang terang, pasti kalian ingetnya apa sih? Lampu, matahari, lilin, api. Nah, itu menjadi terang ya. Terang tuh fungsinya buat apa adik-adik? Terang pastinya fungsinya untuk menerangi dunia yang gelap. Coba bayangin kalau di rumah kalian, lampunya semuanya mati. Apa yang terjadi? Pasti kalian gak bisa lihat apa-apa ya. Pasti rasanya gelap dan kalian pengen cepet-cepet cari alat penerangan. Bener nggak? Nah, berarti terang itu penting nggak? Penting banget. Nah, kita mau lihat ayatnya di Matius 5 ayat 14-15.
Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau kita lihat adik-adik, sesuatu yang terang itu pasti terlihat. Contohnya lampu gitu ya. Mau segelap apapun ruangan, kalau kita nyalain lampu, pasti semuanya akan terlihat. Nah, begitupun dengan hidup kita. Di ayat ini dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Artinya Tuhan juga mengutus kita sebagai terang dunia. Kita harus menerangi orang-orang di sekitar kita, menerangi hal-hal yang gelap gitu ya. Kalau misalnya teman kita melakukan hal yang tidak baik, kita bukan ngikut ke mereka, tapi justru kita menjadi terang buat mereka. Kita melakukan hal yang benar, melakukan kebenaran. Misalnya kita punya teman yang suka banget nih ya memberontak terhadap orang tua, nggak mau hormat sama orang tua. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai terang dunia, kita harus apa? Kita justru harus menerangi mereka, kita harus menunjukkan sifat dan karakter Allah. Kita harus apa? Hormat, respect sama orang tua, nggak membentak, tidak berbicara kasar. Nah, terus sebenarnya tujuannya apa sih? Tuhan tuh mau kita menjadi garam dan terang. Nah, kita mau lihat ayat terakhir di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, adik-adik, udah ketemu jawabannya? Jadi apa tujuannya Tuhan mengutus kita menjadi terang dan garam dunia? Supaya mereka, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang-orang yang hidup dalam kegelapan, melihat apa? Melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita ketika kita menggarami dunia ini yang hambar dan menerangi dunia ini yang gelap, adik-adik. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini kakak mau ngajak kita semua untuk kita sama-sama yuk kita belajar untuk menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Kita mau melakukan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Biar lewat kehidupan kita, karakter Allah boleh terpancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekarang. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami siap untuk memberi persembahan ya Bapa. Kami bersyukur atas berkat firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mau siap untuk memberi. Berkatilah pemberian kami ya Tuhan, persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik, kita telah selesai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Dan tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar untuk kita boleh menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kondisi dunia ini yang mungkin gelap dan juga hambar ya. Kita mau datang sebagai anak Tuhan yang menggarami dan juga menerangi dunia ini. Yuk adik-adik, sama-sama kita satukan hati, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh beribadah secara online. Biar Engkau memberkati Tuhan dan juga firman yang kami dengar hari ini, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan juga terang dunia Tuhan. Kami mau menjalani misi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kami. Kami mau melakukan kebaikan Tuhan sehingga lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan sepanjang minggu ini setiap hari ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.